Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, bahwa polemik upah ini hari ini tadi buruh se-Jawa Barat di semua sentra-sentra industri, mulai dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Majalengka, Subang, kemudian naik ke arah Parahyangan Timur dari Tasik, dari Garut, dari Cimahi, Kota Bandung, Cianjur, itu keluar semua. Turun ke jalan, melumpuhkan semua akses-akses jalur provinsi karena merasa ditantang oleh Bapak PJ Gubernur, di mana Pak PJ Gubernur itu menyatakan kemarin di media online yang ada, di mana dia nyatakan bahwa apabila kawan-kawan daripada pihak-pihak yang keberatan dengan apalagi ini dengan kenaikan UMP tahun ini, silakan melakukan demonstrasi, silakan unjuk rasa. Nah, hari ini kawan-kawan buruh menjawab itu. Kawan-kawan buruh merasa terhinakan karena kenapa? Rejim upah murah ini menaikkan upah itu ugal-ugalan, sakarepnya, semaunya, seenak udelnya aja, tanpa mempertimbangkan pendapatan domestik bruto, tanpa mempertimbangkan nilai inflasi, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, juga tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Dalam hal perumusan kenaikan UMK tahun ini, pemerintah itu sama sekali tidak pernah melibatkan serikat pekerja, serikat buruh. Adapun yang terlibat dalam apalagi ini pembuatan PP 51 adalah serikat-serikat pekerja gadungan yang memang pro kepada rejim, tidak melibatkan kepada serikat pekerja, serikat buruh yang memang hari ini ingin melihat bahwa pemerintah ini benar peduli kepada kaum buruh. Namun yang terjadi adalah buruh-buruh yang hari ini bersikap secara kontra, yang tidak sepakat dengan undang-undang Omnibus Law, yang tidak sepakat dengan PP 36 turunannya, itu tidak pernah dilibatkan, hanya diklaim-klaim saja. Jadi kalau ada serikat pekerja, serikat buruh yang terlibat, elitnya itu adalah serikat pekerja, serikat buruh gadungan. Hari ini PP 51 sama dengan telah melecehkan, menghinakan kaum buruh Indonesia. Jadi kepada kaum buruh Indonesia, jika Anda tidak melakukan perlawanan, maka Anda patut ada kelainan jiwa. Kenapa? Ini menghinakan. Bayangkan upah dalam setahun hanya dinaikkan kurang lebih 60.000. Kalau dibagi 12 itu 5.000 per bulan. Emang cukup 5.000? Itu sama dengan harga masuk toilet. Satu kali masuk toilet itu 5.000 di Jakarta. Itu kurang ajar, brengsek emang ini rejim. Jadi betapa dihinakannya kita kaum buruh Indonesia oleh rejim sontoloyo hari ini, rejim brengsek, rejim ugal-ugalan, rejim Jokowi, melalui kaki tangannya, salah satu kaki tangannya adalah pejabat gubernur sontoloyo dari Jawa. Kabur, goblok ente mah. Harusnya berani datang ke sini nih teman-teman nih. Saya hanya menyebarluaskan melalui Logika Rakyat tentunya, gitu kan? Ya kan? Nah, harusnya Gubernur Jawa Barat, kalau Anda memang masih berjiwa kesatria, laki-laki, ente jangan ikut-ikutin, itu contoh yang tidak bagus dari Jokowi. Jokowi memang itu edan, emang nggak pernah berpihak kepada kaum buruh. Giliran sama kaum pemodal dia jor-joran, giliran sama kaum buruh rakyatnya sendiri pelit sekali. Kan brengsek presiden kayak begitu, ya kan? Ini semua gara-gara Jokowi, ya kan? Kita terang-terangan aja nyatakan demikian karena begitulah adanya faktanya, ya kan? Jadi kita seperti anak ayam yang kehilangan induknya ya. Hilang banget, bukan kaya, memang hilang. Waduh, mending pemerintah ini, bukan juga ini memang hilang. Apa coba peran pemerintah untuk kesejahteraan buruh hari ini? Nggak ada. Aturan dari aturan terus tekan. Jadi memang keberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh ini terus nihil ini. Nggak ada. Giliran mau pemilu aja. Dari giliran mau pemilu aja. Sosok baik. Ya, kasih sembako. Iya, kasih sembako. Ya kan, kasih minyak goreng. Itu kan lagu lama itu. Ya, jadi kan kita bayar kontrakan bukan sama janji, Bos. Ya. Jadi pemirsa Logika Rakyat, tadi pandangan yang sangat berbeda
Tapi dari seorang aktivis buruh, Pak Imam, yang kebetulan juga memang berprofesi sebagai buruh pabrik ya, sama dengan saya. Saya juga buruh pabrik. Merasakan betul apa yang dirasakan oleh kaum buruh hari ini. Kenapa kaum buruh tiap tahun selalu aja berkumpul di gedung-gedung pemerintahan hanya untuk minta agar upahnya dinaikkan secara lain. Karena sampai hari ini pemerintah itu tidak pernah lagi menggunakan konsep kebutuhan hidup layak KHL. Ya kan? Padahal itulah sebenarnya kebutuhan hidup layak, itulah yang menjadi acuan bahwa kebutuhan satu orang loh ya. Lah ini UMP ini hanya untuk upah minimum bagi pekerja di bawah 1 tahun dan lajang. Betul. Nah terus gimana dong yang udah punya istri 2 anak gitu loh? Mau dikasih makan pakai daun? Ini pemerintah tidak berlogika kadang-kadang. Harusnya itu ya dikali 4 lagi. Emang kenapa sih kalau gaji buruh di Indonesia ini 10 juta gitu loh? Ya kan? Emang salahnya di mana? Emang kalau buruh buka rekening 10 juta, dia buka rekening gitu di Singapura? Kan enggak juga. Duitnya 10 juta itu pasti habis untuk konsumsi rumah tangga dan bayar kontrakan. Belum lagi kontrakan yang dikasih sewa itu rata-rata cuma sepetak, Pak. 1 ruang ini, ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, ya kan? Boro-boro punya halaman. Bagaimana standarnya itu? Padahal hadis Nabi itu menyatakan bahwa kalau anak muda dewasa, pisahkanlah kamarnya dari orang tua. Lah boro-boro pisahin kamar orang tua dengan anak. Kamar petakannya aja, kontrakannya juga 1. Ya kan, yang ada tuh tidur di ruang tamu. Itu kenyataan fakta yang ada hari ini, Pak Jokowi. Ya kan? Betapa Anda ini benar-benar tidak paham kondisi rakyat, padahal Anda di mana-mana pencitraan, cinta rakyat, cinta wong cilik, sampai turun ke gorong-gorong biar dibilang pro rakyat. Ternyata kebijakan Anda itu berbeda 100% dengan pencitraan Anda. Jadi maka dari itu sistem upah murah ini adalah tanggung jawab Presiden Jokowi. Jadi kalau sampai hari ini juga masih ada juga buruh, elit buruh, aktivis buruh dukung Jokowi, saya pertanyakan itu mendukung dari segi mana? Lah ini sabrak-abrek buruh ngamuk seluruh Indonesia gara-gara upah murah masih aja didukung. Itu kan goblok namanya. Gitu loh. Jadi oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti juga kita akan diskusi lebih lanjut lagi, karena ini kan sambil menunggu teman-teman PPMI dari Kerawang, ya, dari Bogor belum masuk. Ini sedang dalam perjalanan karena melewati jalur biasa, tidak lewat tol karena jumlahnya cukup banyak. Itu sedang menuju ke Gedung Sate. Nah, seriuslah melakukan aksi, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, gitu loh. Ya kan, kita ini tumpu gubernur. Kalau Anda lagi nggak muncul, mau disimpan di mana harkat dan martabat juga marwah kaum buruh Indonesia yang hari ini benar-benar sudah terjolimi. Sekali lagi saya ingatkan, kenaikan 60.000 diberikan oleh pejabat kita, 60.000 dibagi 12 itu sama dengan 5.000 per bulan. 5.000 itu habis 1 kali kencing di Jakarta. Masuk toilet di Jakarta sekarang 5.000, Pak. Masa upah kalian mau disamakan dengan harga toilet? Pakai otak. Oi, yang masih dukung itu kebijakan-kebijakan Omnibus Law, PP 51-nya pakai otak. Buruh dihargain per bulan sama dengan harga toilet di Jakarta. Ya kan? Kurang ajar ini rejim, brengsek. Ya kan? Maka dari itu harus kita lawan bersama-sama. Ingat kawan-kawan, hanya dengan kekuatan kaum buruh lah yang bisa melawan arogansi kekuasaan ini. Itu saja dari saya, dari Logika Rakyat. Sampai bertemu lagi. Nanti akan kita sambung lagi dengan diskusi yang lebih hot lagi sambil menunggu para pimpinan-pimpinan yang akan datang di Kota Bandung ini untuk mengikuti perkembangan kenaikan upah. Karena dampaknya sangat luar biasa ini. PP 51 ini membuat marah kita, banyak kabupaten di Jawa itu marah karena kebijakan yang tidak pro kepada kaum buruh. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.